kelasnya si Debbie Miller ini disulap menjadi seperti kedai kopi. Hello everyone, Queen Bean here. Kali ini aku mau review buku non-fiksi judulnya Teach Like Finland, karya Timothy D. Walker. Ini aku sebenarnya udah pernah review sih, cuman waktu itu di TikTok sama di Reels, jadi kayak cuman selewat-selewat doang. Dan aku juga bacanya udah lama, sekitar tahun nggak tahu 2017, nggak tahu 2018. Jadi kita mulai aja review yang lebih rincinya. Buku Teach Like Finland atau Mengajar Seperti Finlandia ini merupakan pengalaman, ya secara garis besarnya itu pengalaman dari seorang guru di Finlandia. Namanya adalah Timothy D. Walker. Jadi di sini tuh terdapat berbagai cerita tentang pendidikan yang ada di Finlandia, dan juga ada sekitar 33 strategi untuk kelas yang menyenangkan secara sederhana di Finlandia. Oh, ternyata ini dibeliin kakak sepupu aku pada tahun 2018. Berarti aku baca buku ini tahun 2018, guys. Ada coret-coretnya. Fun fact, aku tuh kalau di buku pelajaran atau di buku apapun aku lebih seneng sambil gambar-gambar, karena mungkin gaya belajar aku itu lebih ke visual ya. Jadi kalau misalnya aku merhatiin guru atau dosen secara fokus banget gitu, aku nggak akan masuk. Jadi aku harus dibarengi dengan kayak sambil coret-coret, tapi coret-coret itu menjadi media aku supaya auditif aku tuh jalan gitu. Oke, lanjut. Jadi buku ini tuh terbitan dari Grasindo dan tentunya merupakan buku terjemahan karena penulis aslinya orang Finlandia. Dan ini tuh buku best seller. Banyak banget yang beli buku ini karena sangat recommended untuk dibaca. Pertama terbitnya itu di New York oleh Norton and Company. Terus diterbitkan dalam bahasa Indonesia pertama kali oleh Gramedia Widya Sarana. Dan cetakan pertamanya itu di Juli 2017. Oh, lanjut cetakan kedua di Agustus masih tahun yang sama. Cetakan ketiganya September 2017 juga, cetakan keempatnya Oktober 2017 juga, dan cetakan kelimanya Januari 2018. Tapi buku yang aku pegang ini merupakan cetakan kelima. Gila, keren banget sih. Buku ini ada tebal halamannya sekitar 200 halaman. Dan tentunya di akhir halaman itu ada tentang penulis, siapa itu Timothy D. Walker. Ternyata seorang guru berkebangsaan Amerika. Berarti aku tadi salah ya. Sorry, aku lupa. Ngeles aja loh. Merupakan seorang guru kebangsaan Amerika yang saat ini tinggal di Finlandia. Oh, jadi dia merantau, guys. Dia udah banyak nulis tentang pengalamannya mengajar. Ada Education Week Teacher, Educational Leadership, dan juga di blognya itu ada Talk by Finland. Jadi buku ini tuh merupakan rangkuman dari keseharian Timothy D. Walker yang asalnya dia tulis cuma di blog. Beruntung banget gak sih kita bisa baca secara komplitnya dalam satu buku. Buku ini banyak banget ngebahas tentang hal-hal keren yang wajib kita ketahui untuk membangun suasana kelas atau suasana belajar yang kondusif tapi tetap kreatif dan menyenangkan. Di antaranya ada jadwal istirahat otak, belajar sambil bergerak, recharge sepulang sekolah, menyederhanakan ruang, menghirup udara segar, masuk ke alam liar, menjaga kedamaian, mengenal setiap anak, bermain dengan murid-murid, merayakan pembelajaran mereka, mengejar mimpi kelas, menghapus perisakan atau bullying, berkawan, mulai dari kebebasan, meninggalkan batas, menaruhkan pilihan, ajarkan hal-hal mendasar, gunakan buku pegangan, manfaatkan teknologi, memasukkan musik, atau mencari flow, berkulit tebal, kolaborasi lewat kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri untuk berlibur, dan pokoknya banyak banget isinya. Sebenarnya kalau secara garis besar dibaca dari setiap subbabnya, di pendidikan Indonesia juga udah mengimplementasikan hal-hal yang barusan aku baca dari buku ini. Akan tetapi mungkin ketika dieksekusinya ada hal-hal yang berbeda dari buku ini menurut pengalaman dari Timothy D. Walker.
Aku bacakan salah satu contoh metode atau strategi pembelajaran yang menyenangkan dari Timothy D. Walker. Ini adalah tentang perayaan belajar. Ada satu yang bikin aku menarik banget, yaitu menurut Timothy D. Walker ini kita dapat meluangkan beberapa menit di akhir pelajaran menulis, meminta beberapa anak untuk membaca tulisan mereka atau seperti cerita dan puisi gitu di depan kelas. Di tahun terakhir beliau mengajar di Boston. Dia menerapkan rutinitas ini di kelas menulis dan siswa kelas 1 serta kelas 2 menyukainya. Ini membuat mereka semakin dekat dan memotivasi mereka untuk menulis dengan kualitas yang lebih baik selama pelajaran. Atau bisa juga kelas kita disulap untuk menjadi tuan rumah sebuah acara sekolah. Keren sih ini. Yang mana di sore atau malam hari anak-anak menampilkan karya mereka. Beliau ini telah melihat banyak sekolah menyelenggarakan malam pameran yang tentu menuntut waktu yang tidak sedikit baik dari para siswa atau guru. Kemudian, beliau berpikir mengapa tidak membuat kegiatan serupa dengan skala yang lebih kecil. Oh, jadi semacam perayaan kesenian lagi mungkin ya, atau pertunjukan bakat dari siswa-siswi atau hasil karya mereka, tapi berjangka ya. Jadi bisa jadi nih misalnya hari Senin itu khusus kelas 1 dan kelas 2, berarti yang dihias kelas 1 kelas 2, yang ditunjukkan karyanya kelas 1 dan kelas 2, hari Selasanya kelas 3 dan kelas 4. Itu keren sih menurutku, daripada sekarang yang kalau misalnya satu hari di-block gitu ya. Ya, tapi kembali lagi sesuai waktunya. Oke, lanjut. Kemudian beliau berpikir mengapa tidak membuat kegiatan. Oh, itu udah. Dalam buku Reading with Meaning di tahun 2002, guru Amerika Debbie Miller menjelaskan acara yang dibuatnya bersama siswa kelas 1 dengan tajuk Coffee House Poetry Day. Poetry Day, hari puisi di kedai kopi. Oh, jadi beliau juga mengadaptasi dari seorang guru yang bernama Debbie Miller yang asalnya di Amerika. Kayaknya temennya deh ya. Untuk mengadakan Coffee House Poetry Day, hari puisi di kedai kopi. Ini kalau di bayangan aku sih jadi kayak kelasnya si Debbie Miller ini disulap menjadi seperti kedai kopi, tapi pentasnya tuh untuk menampilkan puisi. Itu keren sih menurutku untuk perayaan hari belajar. Jadi anak-anak nggak akan suntuk juga. Terus kan kadang metode untuk penyampaian atau latihan puisi tiap guru tuh berbeda ya. Kalau misalnya pakai metode ini juga pasti keren menurut aku. Dari buku ini yang aku ambil pembelajarannya adalah, jadi Timothy D. Walker ini kan pindah dari Amerika ke Finland ya kan, pindah ke daerah Boston. Terus dia menggunakan pendekatan sprinting alias lari cepat. Mungkin metodenya tuh lari cepat. Jadi dia tuh kayak mengurangi jam tidurnya untuk mempersiapkan pembelajaran hari besok atau minggu depan. Terus dia juga lari cepat untuk mengejar materi yang pokoknya dia tuh benar-benar kerja keras sampai kayak ibaratnya kalau misalnya capek kayak bruk gitu di bantal. Bruk. Nah, dalam 1 tahun itu tuh dia melakukan metode yang seperti itu sampai dia capek sendiri, hingga akhirnya dia ini berpikir bahwa dia ini bekerja keras tapi dia tidak bekerja cerdas. Betul sih. Jadi pada intinya Timothy D. Walker ini lebih mengambil ke dalam pembelajaran yang akhirnya tuh bahagia, karena ketika dia juga bekerja secara keras tapi nggak cerdas, dia tuh jadi nggak bahagia alias tertekan begitu. Nah, untuk pembelajaran dia juga menciptakan secara bahagia agar anak-anaknya tidak tertekan. So, review aku sampai sini saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. See you on next video. Bye-bye.